Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kembali lagi bersama saya Anissa Putriananda dari kelas 2 SID. Pada laporan pertemuan 7 kali ini, saya akan menjelaskan tentang partial view pada Laravel dan logic login menggunakan tabel user pada Laravel. Oke, langsung saja saya akan membuka Visual Studio Code saya. Oke. Saya akan menjelaskan partial view terlebih dahulu. Nah, saya sudah menerapkan partial view pada semuanya ya. Semua view yang akan saya gunakan pada project saya ke depannya. Beberapanya itu ada di view untuk admin, di mana ada dua di sini. Ada untuk untuk tabel jenis penggunaan dan tabel warga. Saya akan memperlihatkan untuk tabel warga terlebih dahulu. Nah, saya memiliki 3 view ya untuk tabel warga ini sendiri. Ada untuk form edit, form create, dan untuk menampilkan datanya. Nah, di tabel, ini yang disebut partial view. Layoutnya itu terpisah-pisah ya. Nah, untuk tiang-tiang atau fundamentalnya ini disimpan pada app. App di sini dapatnya dari mana? Dapatnya di layout di sini. Nah, saya sengaja pisahkan admin dan guest biar mudah. Nah, di app ini, ini dia kerangka dari semua layout yang akan saya gunakan. Jadi tidak perlu mengulang-ulang buat ini nih, HTML, headnya apa, CSS-nya apa, layoutnya apa. Nah, di sini sudah ada. Nah, kalau masing-masingnya itu memang berisi partial-partialnya ya. Misalnya layout admin CSS ini isinya ada CSS. Ini untuk sidebar-nya, header-nya, untuk main kontennya di sini ya. Main kontennya bakal ada di sini. Di sini footer dan di sini JS-nya. Jadi dia seperti terpotong-potong. Terus dimasukin ke tempat lain, lalu kita include di applet.php. Nah, saya akan memperlihatkan isi bagian yang terpotong-potong ini ya. Misalnya saya akan cek di bagian CSS. Nah, di sini itu berisikan CSS yang saya gunakan ya. Nah, di sini ada 3. Nah, untuk footernya itu hanya bagian footernya saja. Jadi bagian HTML ke atas itu enggak perlu. Hanya bagian footer saja. Nanti di-include di applet ini. Nah, begitu juga yang selainnya, header bagian header saja. JS ini cuman bagian JS-nya saja. Navbarnya cuma bagian navbar dan sidebar cuma di bagian sidebarnya saja. Jadi nanti di view aslinya dia hanya ini nih, main kontennya saja. Nah, jadi bisa mempersingkat yang awalnya itu sampai 500-an line cuma sampai kurang dari 100 sekarang. Nah, untuk kontennya itu kita perlu extend ya, extend layout ini dari applet PHP. Lalu kita bikin bagian kontennya yang dari mana ke mana. Nah, saya bikinnya kontennya itu dari sini sampai bawah sini. Nah, di sini sampai bawah sini. Dah. Itu saja untuk penjelasan partial view-nya. Saya akan lanjut ke logic login ya. Nah, di sini saya harus menghubungkan halaman login yang sudah ada, jadi halaman login yang sudah saya buat pada pertemuan sebelumnya dengan data user. Nah, kalau mungkin bingung ya, tabel user ini yang mana? Sebenarnya tabel user ini sudah ada defaultnya gitu. Jadi tinggal di migrate saja, tidak perlu dibuat lagi, sudah ada di migration Laravel-nya secara default. Jika tidak percaya bisa dilihat di sini. Nah, yang saya buat itu cuman warga dan jenis penggunaan. Di sini user ada, tetapi tidak saya buat ya, ini tabel defaultnya. Jadi yang kita perlu buat itu tinggal model dan controller serta view-nya. Nah, oke, lanjut saja. Untuk modelnya tentunya saya modelnya ini sudah ini juga ternyata sudah default juga.
Udah langsung seperti ini ya. Oke, jadi modenya tidak usah, skip saja, langsung buat ke controller dan view-nya. Nah, saya menggunakan controller sebelumnya juga, auto controller. Jadi, nah, di sini saya memiliki 4 fungsi, di mana ada fungsi login, register, authentication, dan registration. Untuk fungsinya ya jelas ya, login itu untuk menampilkan form login, register gunanya untuk menampilkan form register, authentication gunanya untuk untuk logika loginnya ya, dan registration itu untuk menyimpan akun. Oke, saya akan menjelaskan di fungsi authentication terlebih dahulu. Nah, ini cukup jelas ya, validate. Oke. Validate email dan password saja inputnya. Lalu saya akan mencari email yang sesuai dengan email inputannya. Sini saya cari baris yang pertamanya. Nah, oke, saya cari di kolom email yang ini. Biasanya ini tabelnya ya, pas dengan modelnya. Nah, nantinya saya akan cek nih, apakah password dari input yang kita terima ini sesuai dengan password yang ada di tabelnya. Jika iya, dia akan return ke dashboardnya dengan success message. Tapi kalau salah, dia akan redirect kembali ke halaman itu juga dengan error message bahwa password atau emailnya salah. Oke? Nah, untuk fungsi registrationnya saya validate ya. Nah, di sini bukan 2 inputnya, jadi ada 4, dimana itu ada name, email, password, dan password confirmation. Itu saja ya. Nah, gimana caranya biar password confirmation ini dipastikan sama dengan yang password ini? Tinggal tambahin saja confirmed pada validate si password. Nah, jadi tinggalnya password confirmationnya ini cuma butuh required saja. Oke? Nah, nanti data-data yang sudah divalidasi akan diambil. Nah, dimasukkan ke data ini ya. Nah, di sini password mungkin agak berbeda ya, karena perlu kita hash untuk menjaga privasi dari password user yang masuk. Nantinya dia akan men-create data ini, akan di-create ke tabel user. Jika berhasil, dia akan redirect ke root login untuk melakukan login yang ini. Nah, cukup jelas ya. Nah, saya akan memperlihatkan form loginnya terlebih dahulu. Oke, di sini sudah tampil form loginnya ya. Nah, saya ada untuk error handlingnya di sini. Lalu di sini untuk file formnya ya. Nih, formnya tidak ada HTML ya, cuman content dan section, lalu ada extend layout, lalu isi kontennya itu apa saja, itu saja. Jadi tidak sampai beratus-ratus, sudah cukup. Nah, ini untuk session errornya yang untuk menampilkan masing-masing dari error. Oh, ini ya, ini filenya. Oh, saya belum menambahkan repopulate-nya ya, jadi saya akan langsung saja tambahkan old password. Lalu di sini ini benar kan input? Oh ya benar. Lalu di sini cuma di password saja, tidak ada, ternyata di sini ada. Oke. Nah, sudah menambahkan repopulate-nya ya. Nah, untuk form register
dia tidak jauh beda ya. Dan di sini ada old name, seharusnya nggak perlu ya, tapi ya kita tambahin aja ya, nggak terlalu perlu sebenarnya. Oke. Nah, sudah punya akun, ke root login. Ada error handlingnya di sini. Nah, lalu oh ya, saya lupa memperlihatkan bahwa di sini saya harus menerapkan partial view, hashmake validation, redirect, error atau sukses, dan repopulate form ya di CRUD ininya. Udah. Oke, itu saja nantinya. Setelah login, nah login yang ini di output controller dia akan redirect ke warga indeks ya. Nah, sini. Nah, warga indeks ini isinya apa? Kita cek warga. Ini ada balasnya di sini. Nah, sudah saya terapkan ya partial view-nya. Nah, jadi cuman ada kontennya berupa tabel. Nah, di sini bentuk tabelnya seperti ini. Oke, akan langsung saya demokan saja ya, biar tidak lama. Saya akan pertama-tama meng-create akun terlebih dahulu. Lalu saya akan cek apakah passwordnya benar di hash atau tidak. Oke, registrasi berhasil. Oh ya, saya akan memperlihatkan juga kalau error message-nya ya. Oh, dia required. Saya akan menghapus required-nya terlebih dahulu biar bisa dilihat ya error message-nya seperti apa. Required. Nah, jika dia validasinya ada yang salah, dia akan menampilkan error ya, menampilkan error message. Oke. Nah, saya akan lanjut ke email. Nah, bagaimana kalau email? Oh, ada required-nya juga. Saya akan hapus aja dulu biar kelihatan error message-nya apa saja. Saya login. Nah, the file is required. Apa lagi ya? Kayaknya passwordnya kurang dari 8. At least 8 character. Email apa ya? Email file must be a valid email address. Oke, jadi berhasil ya validasinya. Saya akan lanjut melakukan login. Saya akan login. Nah, masuk. Ada dashboard utama kita. Nah, di sini saya sudah ini ya mengganti template saya jadi lebih rapi daripada sebelumnya, dan saya menerapkan beberapa data tabel di sini agar dia lebih dinamik dan bisa difilter ya. Oke. Baik, saya akan lanjut menjelaskan tentang CRUD dari user itu sendiri. Nah, untuk CRUD-nya saya sudah membuatkan khusus ya controller user. Di sini controller user itu beda ya sama dengan out controller. Out controller ini untuk logika loginnya, sedangkan user controller ini untuk create, read, update, dan delete-nya. Nah, saya akan masuk ke user controller. Nah, di sini untuk index dan create itu lumayan mudah
dipahami ya, index mempassing data semua yang ada di tabel user ke view berikut. Create juga sederhana juga, dia hanya return view. Nah, saya akan langsung menjelaskan function store terlebih dahulu. Nah, di sini ada validationnya. Oke, intinya akan dimasukkan ke data. Nah, sebelum di create jangan lupa passwordnya kita hash terlebih dahulu untuk menambahkan privasi bagi user ya, jangan lupa di hash. Lalu jika berhasil create data, ya akan redirect ke user index dengan sukses message berupa penambahan data berhasil. Lalu saya akan lanjut untuk edit ini hanya return view dengan passing data ya. Jadi cukup sederhana, langsung saja ke update. Nah, dari ID yang sudah kita kirimkan dari rootnya, dia akan cari data user berdasarkan ID tersebut ya. Sini, berdasarkan ID tersebut. Nah, lalu data input dari form akan divalidasi terlebih dahulu. Lalu jangan lupa di hash seperti tadi juga, harus di hash. Lalu save. Nah, setelah selesai dia akan redirect ke user index dengan sukses message ya, perubahan data berhasil. Nah, di sini untuk update itu perbedaannya ini ada di cari ID-nya ya. Kalau nggak ketemu dia akan mengeluarkan error Laravel. Lalu di sini mencek email. Karena dia unik, dia tidak bisa sama gitu loh. Tapi bagaimana kalau kita pengen bikin emailnya itu sama ya, sama dengan data ini gitu, data dari ID ini kita tambahin yang ini, jadi dia tidak bentrok gitu kayak ini. Nah, oke, COD. Oke, saya akan masuk ke form user. Formnya ini untuk create data. Oke, untuk repopulate form sudah ada. Error message, error passingnya juga sudah ada. Untuk redirect itu ada di controller. Redirect. Oke, untuk yang edit user, nah di sini bedanya itu cuma di sini ya, dia ngasih value-nya diberikan data yang ingin diubah. Lalu rootnya juga beda, ini juga. Nah, untuk selebihnya sama, tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Ini tabel usernya. Oke, sudah menerapkan partial view. Oke, saya akan langsung demokan saja sini. Oke, ini saya akan mendemokan dari create ya. Create terlebih dahulu. Oke, saya akan coba error message-nya terlebih dahulu. Oke, oh ya, email tidak ada ya. Mari kita cek kenapa email tidak ada. Mungkin karena tidak required ya controllernya. Nah, webnya required. Nah, harusnya sudah bisa ya ini ya. Nah, coba saya akan masukkan emailnya, itu tidak ada email. Duh, saya malah ke oh, email. Tidak ada required. Oh, karena dia pakai teks email ya. Oh iya, benar-benar. Ya, saya akan coba yang lain saja ya. Ini
Saya akan langsung cobakan yang benar. Misalnya namanya itu adalah Nisa 2. Nisa 2. Itu. Saya akan simpan. Oke, penambahan data berhasil. Apakah oke, berhasil ya, Nisa 2. Lalu saya akan coba edit yang ini. Deswita. Kita cek error message-nya. Ini enggak ya? Oke. Berhasil ya error message-nya. Oke, saya akan melakukan edit passwordnya. Oke, berhasil ya Deswita edit. Di email juga ada kata edit dan dia tetap hash ya di sini ya. Oke, yang di create tadi juga berhasil hash. Lalu saya akan hapus data yang ini. Oke. Data berhasil dihapus. Oke, sudah hilang. Cukup segitu saja dari saya. Saya akan mencoba untuk push ya. Kita push. Kita masuk. Oke, segitu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.